Yang inilah yang dulu kita takuti Pak Heri. Yang inilah yang kita cemaskan betul. Yang keberlanjutan. Berlanjut terus ya. Yang selalu temanya Jokowi berlanjut. Ya kan? Dan ternyata memang membawa beban yang luar biasa. Satu beban yang dibebankan kepada Pak Prabowo itu menjadi tidak luwes, ya kan? Ya kan? Adalah beban personal. Yang 17 orang lebih Cawe-cawe justru yang kabinet ya akibat cawe-cawenya Jokowi pertemuan Solo itu 17 orang lebih yang carry over menjadi menterinya Pak Prabowo walaupun orang itu bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita jumpa dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH untuk bicara tentang utang. Ini bagaimana pemerintahan Prabowo ke depannya ini karena akibat salah kebijakan atau mungkin terlalu berambisi presiden terdahulu yaitu Jokowi sehingga membebani utang yang cukup besar. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ini bisa 12.567 triliun, bahkan kalau ditotal sampai dengan utang-utang yang lain bisa sampai 20.000 triliun. Dan yang menariknya di situ ada hutang yang tersembunyi, yang disembunyikan ya. Ini yang menarik. Bagaimana tanggung jawab Pak Prabowo ke depan nanti untuk membereskan atau mungkin mengurangi atau juga mungkin menghilangkan hutang-hutang Jokowi ini. Ini bagaimana langkah berikutnya? Apakah kita akan, terutama Pak Prabowo dan pemerintahannya akan meminta pertanggungjawaban dari Jokowi yang sudah menumpuk hutang? Nah, untuk bahas ini kita dengar Pak Ahmad Yani. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Heri. Ya. Yang inilah yang dulu kita takuti Pak Heri. Yang inilah yang kita cemaskan betul. Yang keberlanjutan. Berlanjut terus ya. Yang selalu temanya Jokowi berlanjut, ya kan? Dan ternyata memang membawa beban yang luar biasa. Satu beban yang dibebankan kepada Pak Prabowo itu menjadi tidak luwes, ya kan? Ya kan? Adalah beban personal. Yang 17 orang lebih cawe-cawe justru yang kabinet ya akibat cawe-cawenya Jokowi pertemuan Solo itu 17 orang lebih yang carry over menjadi menterinya Pak Prabowo walaupun orang itu bermasalah. Satu orang yang bermasalah itu kayak model Erlangga, ya, Menko, yang sebenarnya dia itu adalah diberhentikan, disuruh mundur karena sudah ada sprindik ya. Ada lagi menteri yang tidak hanya model Tom Lembong, tapi dia juga terlibat dalam kasus impor gula itu. Ya kan? Yang menurut Bang Rizal Ramli adalah pasien rawat inap. Betul lagi ada menteri di sumber daya mineral kita yang sungguhnya memprihatinkan kita, Pak Eri. Sangat-sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Seharusnya kalau dia punya etik dan moral sudah mundur, Pak Eri. Apalagi kan gelarnya pun sudah ditangguhkan. Seperti itu. Tapi memang kalau orang nggak punya malu kan susah. Seperti itu kan. Itu baru personil ya masalah. Personil itu beban yang ditambah lagi adalah pembangunan yang ugal-ugalan, ya toh, yang dilakukan oleh Jokowi tanpa kadang-kadang studi kelayakan dan lain sebagainya. Sangat berambisi ya kan, dengan menghambur-hamburkan uang rakyat dengan cara mengutang. Yang hari ini yang kita kemukakan itu akan menjadi beban, hari ini terbukti menjadi bebannya Pak Prabowo. Betul. Dan dengan artinya bebannya Pak Prabowo otomatis menjadi bebannya rakyat. Coba lihat kita angka-angka tadi Pak Eri. Ya kan? Kan kalau kita lihat angka ini, utang yang selalu ini yang dilaporkan ya, utang yang resmi yang selalu diumumkan itu seolah-olah kita punya utang itu 8 triliun, ya kan? 8.000 triliun kan? 8.000 triliun 144. Ini yang selalu. Karena kalau 8.144 Pak Heri, ini dia masih di bawah 60% dari PDB. Ini kenapa mereka sembunyikan? Mereka tidak jujur Pak Heri. Mereka betul memanipulasi dengan angka-angka, dengan data-data. Seharusnya, ya kan, kalau berangkat dari yang namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ya kan, LKPP itu
dibuat pada tanggal 31 Desember, terus dilakukan audit oleh BPK, terus BPK melansir, itulah sesungguhnya utang kita itu yang tembus angka 12.657 triliun Pak Heri. Dengan angka 12.657 itu sudah melampaui 60%, karena dia 60,58 PDB yang haram dilakukan. Tidak boleh, ini undang-undang. Pak Prabowo juga berharap tidak melakukan. Nah ini kan bukannya Pak Prabowo, Iya, makanya Pak Prabowo ini kan dilakukan oleh rejimnya Jokowi, di betul. carry over kan, Iya. di carry over, dibawa kan seperti Diteruskan. itu. Nah, apalagi kalau ditambah komponennya lagi adalah kewajiban Pak Eri. Kan ada kewajiban pemerintah. Apa kewajiban pemerintah? Adalah pembayaran pensiunan belum berbayar. Kewajiban pemerintah terhadap proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang belum sempat terbayar. Seperti lainnya. Dan lain sebagainya Pak Eri. Yang belum. Nah, kalau itu dijumlahkan karena itu kewajiban, itu kan utang. Seperti itu. Maka 12.657 ditambah lebih kurang sekitar 7 ribuan lagi, maka 20.000 triliun itulah kita. Total Itu utang, kalau 20.000 triliun berarti sudah mendekati yang namanya 80% dari PDB. Sekarang aja semester untuk tahun ini aja, tahun ke depan itu kita bayar itu 13.000 loh. Ya kan? 13.000 8.000 ditambah dengan bunga utang 5.000. 13.000 triliun. 13.000. Sedangkan kita lebih kurang APBN kita itu lebih kurang sekitar 20-an ya. 20 ribuan. 20 ribuan kan berarti tinggal 7 Nah. bayar utang 13 tinggal 7.000. Bagaimana yang lain-lain mau kita lakukan? Jadi program Pak Prabowo itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ini jebakan Batman luar biasa dibuat oleh Jokowi itu. Ya. Nah jadi menurut saya Pak Eri ini raja utang betul. Dibandingkan kan kita pernah juga menayangkan kan utang-utang dari pemerintah ke perintah. Zaman kan dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Mega, dari Mega ke SBY, dari SBY ke Jokowi. Berapa presiden-presiden sebelumnya digabung lebih besar utangnya Jokowi sama sendirian. Jadi betul-betul the winner utang, raja utang, pemenang utang seperti itu. Secara hukum bagaimana tindakan kita kepada? Seharusnya Pak Jokowi ini diminta pertanggungjawaban dan dia harusnya dipenjara Pak Eri. Karena dia ini betul-betul Bukti-bukti ada kan? lah, ini kan bukan bukti ada lagi, ini udah angka-angka resmi. Iya, artinya Angka ini kan ada di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jangan nggak usah bukti lagi orang laporan, tinggal aparat penegak hukum aja. termasuk laporan Bappenas kemarin yang Laporan Bappenas kan apalagi itu gagal total gitu ya kan, dari berapa item ya kan hanya 2 atau 3 yang tercapai. Betul. Seperti itu Pak Eri. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya contoh kayak kasus PIK 2, itu ada kepala desa yang melapor gitu. Kalau kayak gitu, gimana kita melaporin Jokowi? Ya, saya kira kita laporin Jokowi karena kebetulan Wapres membuat pengaduan. Nah, kita laporkan melalui Wapres dulu. Oh gitu ya, bisa aja ya? Iya dong, ya kan dia buka dulu. Buka dia. Bahwa selama Jokowi memimpin 10 tahun, prestasinya adalah hutang membumbung tinggi. Sampai mendekati langit. Betul. Ini kan menjadi beban kita akibat utang, maka tidak mau yang namanya kita harus menutupi lagi APBN kita yang sedang berjalan, maka utang lagi. Ya, utang Jadi lagi. bayar apa kalau lagu Eropa, gali lubang tutup lubang. Iya. Nah, satu sisi sumber daya kita, sumber daya mineral kita, tambang kita dan sebagainya sudah dikuasai oleh para oligarki ini seperti itu Pak. Jadi rakyat yang semakin menderita. Betul. Harusnya diminta pertanggungjawaban ini. Tidak hanya Jokowi menurut saya. Adalah termasuk yang namanya konco-konconya. Termasuk anak-anaknya, termasuk mantunya. Kan sudah disebutkan Bobby. Blok Medan. Betul. Dan itu sudah disebutkan oleh gubernur, mantan gubernur Maluku Utara. Betul. Kasuba yang diperiksa oleh KPK. Betul. Kita lihat keberanian KPK ini. KPK ini kan kalau memang nggak berani, apalagi sekarang lagi fit and proper. Saya berulang kali menyatakan KPK di stop dulu. Ini udah nggak ada artinya, nggak ada untungnya kita ada KPK ini. Moratoriumnya harus. Moratorium dulu. Ini harus dibubarkan bentuk yang baru. New KPK yang betul-betul yang punya integritas. Kalau KPK kan udah rontok di dalamnya itu. Iya. Udah semuanya. Artinya KPK yang berani meriksa Jokowi gitu. Iya dong, KPK yang berani memeriksa Jokowi, berisa menangkap anak-anaknya. Sekarang kan lucu. Bahkan kasus jet pribadi nggak ada yang namanya gratifikasi. Karena bukan memang
dia bukan pejabat, tapi dia anaknya presiden. Iya kan? Anaknya wakil presiden, adiknya wakil presiden sekarang. Adik iparnya wali kota. Wali kota. Jadi cara pandang ini apa namanya komisioner KPK sekarang ini cukup parah, dan saya yakin ini bukan hanya tidak sengaja Pak Eri. Oleh karena itu memang dia menghalang-halangi nanti bisa kita gunakan pasal-pasal obstruction of justice ke KPK itu. Iya. Dan Pak Jokowi juga dikenakan obstruction of justice bisa juga. Tak kalah pengusutan kasus pada waktu itu dia dilaporkan oleh siapa dia dipanggil oleh ketua KPK Agus Raharjo. Agus Raharjo dimarah oleh Pak Jokowi seperti itu. Tidak mengusut kasusnya Setia Novanto. Setia Novanto seperti itu Pak Edi. Artinya KPK sekarang ini memang bisa memang sudah dibawa kendali. Dibawa kendali Jokowi ya. Iya. Kok begitu kuat Jokowi ya? Ya karena orang lain takut. Nggak ada yang berani, ya kan gitu loh. Bukan Jokowi yang kuat, orang lainnya penakut gitu loh Pak Eri. DPR-nya juga takut gitu. Sama kan presiden dari tahun ke tahun itu sama aja. Kewenangannya tidak berlebih. Kewenangannya itu saja yang diatur. Tapi lawan tandingnya berani. Kayak kita dulu. Kita berani nggak ada urusan seperti itu. Nah sekarang ini kenapa mungkin terlalu banyak boroknya. Ya kan, terlalu banyak dosanya yang dipegang oleh Jokowi, dibiarkan lah. Iya. Oke, menarik ini. Artinya kalau misalnya kita bicara masalah. Jadi kembali lagi kepada utang ini menjadi kasihan kita sama Pak Prabowo. Program-program Pak Prabowo yang begitu bagus nggak bisa jalan. Tidak bisa jalan karena kurang cuan. Kenapa kurang cuan? Karena dibuat oleh Jokowi. Jokowi membuat ranjau-ranjau. Ya kan? Jokowi membuat jurang-jurang seperti itu. Ini bahaya ini betul-betul. Ini kaitannya dengan Jokowi. Kan masih ada sekarang ini beberapa menteri masih datang ke Jokowi. Ini apa nih maksudnya? Iya kan, beberapa menteri itu kita catat aja itu. Kalau terjadi perubahan kita tangkap duluan itu para menteri-menteri itu seperti itu. Minta perlindungan berarti. Mungkin minta perlindungan atau minta Pak Jokowi jangan sebut-sebut nama saya. Bisa juga kan. Kalau Pak Prabowo kan udah 2 kali ke Solo nih, sebelum pelantikan sama sesudah pelantikan. Pada waktu dia mau ke Eropa. Iya kan? Pada waktu dia mau ke China, bukan Eropa, ke China dengan Amerika dan Amerika Latin. Dalam rangka pertemuan ya kan? Kunjungan kenegaraan ya. Tapi menurut saya kita lihat saja. Kan Pak Prabowo kan masih belum merubah. Pidato-pidatonya kan belum kendor kan? Belum, masih berapi-api. Masih yang namanya menyala bang, bahasa sekarang anak-anak sekarang masih menyala bang gitu. Masih berapi-api. Enggak, maksudnya kaitannya dengan yang tadi Jokowi dengan Prabowo tadi, apakah misalnya Pak Prabowo bisa menekan gitu? Saya kira enggak. Kalau rakyat sudah meminta kepada Pak Prabowo pasti memilih kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Mantap itu. Gitu. Iya. Saya sangat yakin Pak Prabowo akan memilih kepentingan. Dia selalu menyatakan kepentingan rakyat segala-galanya. Nah kalau sudah rakyat yang meminta, saya kira Pak Prabowo nggak bisa tidak. Kepentingan rakyat yang harus didahulukan dibandingkan kepentingan Jokowi dan kroni-kroninya. Termasuk misalnya rakyat minta supaya Jokowi diadili gitu ya? Iya. Nanti kan diproses itu kan rakyat sudah meminta. Proses dia. Seperti itu. Dan ini bukan karena kita dendam tidak mau menyelesaikan, tidak salah, supaya menjadi pelajaran. Pemimpin tidak boleh membuat semau gue. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai. Jadi utang kita ini kan bukan omongan kita ya Pak Eri. Utang kita ini menurut yang kawan saya Awali Rizky, dia menyatakan memang utang kita sudah di atas 20.000 triliun. Utang yang betul tercatat 8.000. Utang yang disembunyikan sekitar ya 3.000 atau 4.000, kewajiban sekitar lebih kurang 7.000 ya 20.000, jadi kan 8 ditambah 4 12 ditambah sekitar 7 sekian ya, hampir 20.000 triliun. Itu artinya kalau 20.000 triliun itu luar biasa. Luar biasa ya. Itu yang jadi PR-nya bagi Prabowo yang akan datang. Pemirsa Masumi TV, kita berharap sekali Pak Prabowo ini betul-betul istilahnya tetap nyala terus gitu ya, termasuk soal utang ini gimana caranya supaya ya minta pertanggungjawaban Jokowi lah yang memang membuat utang-utang terus. Kan gitu kita ya. kan belanja APBN kita lebih kurang 3.000 triliun kan per tahun. Kan bayar utang saja dengan bunga sudah 800 tambah 500, 1.300. Belum biaya untuk pendidikan yang wajib 20% dari itu. Belum biaya lain. Terus mau membangun pakai apa?
Ditambah lagi dengan program Pak Prabowo makan siang bergizi itu, makan bergizi itu. Itu berapa jumlahnya? Beban berat itu. Beban berat buat Pak Prabowo. Iya. Segini nih loh udah segitu. Iya. Ya makanya Sri Mulyani naikin pajak. Ya, itu cara datang lagi menteri kita yang seperti itu ya. Aduh. Iya. Oke, Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Ketum. Jadi pemirsa Masumi TV dan Ahmad ini channel dimanapun berada, kita berharap terus like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini mudah-mudahan bermanfaat informasinya dan juga didengarkan oleh kita semuanya dan terutama mereka pembuat kebijakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.